Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan dinasti politik. Nah, ini adalah isu yang beberapa bulan terakhir ini itu selalu menjadi senjata yang paling ampuh, nggak ampuh-ampuh amat sih sebenarnya. Yang jelas senjata yang digunakan oleh para pembenci pemerintah, utamanya mungkin dari kader-kader PDIP, dari Amin Rais, Refli Harun, dan kawan-kawan, itu selalu menyerang Pak Jokowi dengan senjata ini, teman-teman. Dinasti politik. Ya, alibinya sih mereka mengatakan bahwa Pak Jokowi menggunakan MK, mengatur DPR. Ya, padahal itu semua masih asumsi, teman-teman. Mereka tidak bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi ada cawe-cawe di Mahkamah Konstitusi di setiap keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi. Dan juga bagaimana Pak Jokowi bisa mengintervensi DPR. Ya, itu tuduhan mereka sih. Katanya sih untuk melanggengkan anak dan turunannya di politik. Tapi ternyata ada yang lebih dinasti dari dinasti politik yang ada di Indonesia, teman-teman. Yakni PDIP dan juga keturunan Soekarno. Kalau teman-teman lihat berita beberapa hari yang lalu, ada dua caleg dari PDIP dari Dapil Jawa Timur itu mundur demi melanggengkan cucu dari Soekarno. Anak cucu dari Soekarno agar dia bisa duduk di DPR RI. Perbedaannya apa? Nah, kalau Gibran, dia dipilih oleh rakyat dan menang dengan pilihan rakyat, teman-teman. Kalau cucu dari Megawati, cucu dari Soekarno ini, dia ikut pemilihan tapi kalah. Dia kalau nggak salah di urutan ketiga. Jadi nomor satu itu suaranya ratusan ribu, yang kedua Arteria Dahlan suaranya puluhan ribu, dan yang ketiga baru nih anak cucunya Soekarno dan Megawati nih. Yang ternyata suaranya itu tidak sampai, ya pokoknya tidak banyak lah suaranya, teman-teman. Tapi biar dia bisa duduk di DPR, yang dua atas ini itu mengundurkan diri demi cucu Soekarno. Kurang dinasti apa coba partai ini, teman-teman? Sudah kalah tapi diberi jalan biar bisa duduk. Waduh, gimana ya? Orang sudah capek-capek bekerja, turun ke lapangan, sosialisasi, kampanye, menang, tapi disuruh mundur ya, disuruh mundur demi anak cucu Soekarno, teman-teman. Oke, ini ada beberapa video yang akan kita simak terkait dengan kasus ini ya, terutama dari statement Bang Arteria Dahlan yang juga mundur demi anak cucu Soekarno, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya kan tahu diri, saya dibesarkan oleh Ibu Mega dan almarhum Pak Taufik. Dan saya di sini bukan untuk apa-apa selain ditugaskan, artinya untuk bekerja. Dan saya suatu kemuliaan bagi saya untuk menjalankan apapun yang diputuskan dan menjadi kebijakan, apalagi penggantinya kan Mas Romi, bagian daripada Royal Family. Waduh. Saya di sini ya sebagai petugas partai. Saya di sini bekerja untuk melayani Ibu Ketua Umum dan keluarga besarnya. Jadi bagi saya itu nggak masalah. Bagi saya mungkin ini waktu bagi kami juga untuk bisa beristirahat. Selama 10 tahun ini saya nggak bisa, Jumat Sabtu Minggu pun saya di dapur. Orang rumah juga asing bagi saya nggak bisa mengenali keluarga kami dengan begitu dalamnya lagi. Mudah-mudahan ya Mas Romi bisa melanjutkan ini dengan baik. Saya nitip. Banyak orang yang berpikiran saya akan melawan. Saya bukan anak nakal. Saya ini loyalis PDI Perjuangan. Darah saya ini merah. Gak mungkin di akhir ya Ibu Mega ini saya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan. Berarti kalau statementnya seperti ini, disuruh mundur nggak sih, guys? Hah? Disuruh mundur nggak sih? Saya yakin banget, semua orang menyatakan ayo lawan, tapi saya katakan tidak. Karena Bu Mega itu orang tua saya, itu ibu saya. Saya bilang nggak masalah mas, tanyakan nanti sama Mas Romi. Saya nggak ada masalah sama saya. Saya ini bisa seperti ini karena Ibu Mega dan keluarga besar Bung Karno. Sudah saatnya, ya kalau boleh dibilang saya membalas
Hanya ini yang bisa saya lakukan. Saya bisa begini karena Bu Mega dan Pak Taufik almarhum. Masa iya sih saya mau ngelawan? Silakan teman-teman menilai gitu, ya. Kalau saya posisinya demikian, kita posisinya orang meminta kita kasih. Gitu. Bagi saya kekuasaan bukan segala-galanya dan ini ladang pengabdian kok. Kita nggak di DPR, bisa di tempat yang lain. Saya pikir mundur dengan ikhlas ya kan, ternyata diminta teman-teman. Biar Waduh. teman-teman tahu tanpa syarat. Nah, jadi memang PDIP itu kalau menurut saya falsafah Jawa itu ya yang diterapkan ya manunggaling kaulo gusti gitu. Yang lainnya rakyat kaulo yang nggak boleh jadi raja. Ketika ada yang jadi raja marah. Mega sekarang ini dalam pidatonya nggak eligible menurut Pak Lats. Ya dia sendiri nggak pernah ada pemilihan penggantian, terus terang aja. Kalau Mbak Mega mengkritik demokrasi, seperti kita dulu saya dengan Mbak Mega mengatakan kalau Pak Harto mengkritik demokrasi gitu loh. Ya nggak turun-turun, namanya demokrasi. Kalau ini nggak pernah ya gimana mau muncul? Waduh. Ya kan? Jadi Mbak Mega sendiri aja yang pidato, yang bicara, semua harus mendengarkan. Masa terus-terusan kayak Pak Harto juga dulu gitu. Sama. Semua belum ada yang mampu menggantikan Pak Harto kan? Ngomongnya kan gitu. Waduh, ini semakin jelas aja ya dinasti dari PDIP teman-teman. Ternyata Bung Arteria diminta mundur, bukan karena dia ingin mundur, tapi ada yang minta teman-teman ya. Berarti ya ini sama saja dinasti yang lebih dari dinasti teman-teman ya. Mana lu anak-anak abah dan juga pendukung capres pencinta bokep, kalau kayak gini Waduh. darurat nih, apa kabar peringatan darurat, suka-suka nenek. Coba kalian tag Najwa Shihab dan juga narasinya itu, kalau begini diam baik. Mana lu influencer peringatan darurat ngaku nggak lulu dibayar untuk naikkan campaign itu. Ini kalian bahas, mau nggak? Ngatain orang kalau nggak sepikiran sama kalian buzzer, kalian kan buzzernya bangsat. Kalian nggak ingat apa yang dilakukan Puan Maharani ini? Nge-mute, membungkam. Nangis-nangis peringatan darurat demokrasi mati. Ya inilah impostornya. Ini dia cucu Bung Karno pengganti 2 caleg mundur di DPR. Nggak dipilih rakyat. Terus bagaimana dengan ini anak Puan Maharani dilantik jadi anggota DPR? Gue bukan pendukung Mulyono, terserah kalian mau bilang apa tentang Mulyono. Tapi anaknya dipilih rakyat, bukan kayak dia ini. Ini Megawati kalau bapaknya bukan presiden. Aduh, kasihan deh. Ini juga. Jadi sekarang siapa yang merusak demokrasi? Kalau kita bicara tentang dinasti politik, maka ada soal yang harus kita bicarakan lebih serius menyangkut tentang masa depan demokrasi di Indonesia. Karena kita tahu bahwa salah satu partai merah di Republik ini sangat katakanlah muncul mengkritik, menyerang yang namanya dinasti politik dari terah Jokowi. Tapi kemudian tanpa sadar kita tahu pada satu kenyataan politik bahwa PDIP tidak lepas dari isu dinasti politik. Kita akan bahas tentang persoalan dinasti politik. Mungkin teman-teman akhir-akhir ini mengikuti perkembangan politik dari sisi munculnya katakanlah adanya karpet merah yang diberikan kepada Partai Merah, khususnya pada cucu Soekarno, ya kalau tidak salah, mohon maaf kalau saya keliru, untuk menggantikan calon yang terpilih dari PDIP yang kemudian diklaim bahwa itu bukan kemauan dari yang bersangkutan, tetapi ada satu desakan. Nah ini membawa kita pada sebuah ingatan pada yang terjadi pada Nasdem, ya, di mana ketika seorang gubernur, ya, tidak bisa memenangkan hati rakyat dan kemudian diberikan karpet merah oleh mereka sehingga yang layaknya terpilih kemudian tidak lagi menjadi hal yang terpilih. Saya kira ini kita bisa mengatakan ada cacat demokrasi di Republik kita yang secara serius kita perlu perbaiki, ya, bersama-sama kita redefine, kita definisikan ulang agar supaya ke depan demokrasi ini tidak dibajak oleh mereka-mereka yang menggeser, ya, posisi otoritas kedaulatan itu
bukan pada tangan rakyat tetapi pada tangan penguasa, elit partai khususnya ketua umum ya. Ini serius teman-teman ya. Jadi saya kira saya berempati dan simpati kepada mereka-mereka yang berhasil kerja keras memenangkan hati rakyat, tetapi kemudian pada akhirnya harus tunduk di bawah apa yang disebut dengan kedaulatan ketua umum dan sebagainya. Ini demokrasi yang sebenarnya dirampas ya, diambil alih secara paksa atas nama kepentingan partai, atas nama kedaulatan partai, kedaulatan otoriter dari ketua umum. Kalau hari ini ya kita melihat bahwa adanya partai-partai yang kemudian menyodorkan mereka-mereka yang sebenarnya tidak terpilih dalam konteks pesta demokrasi itu yang tiba-tiba muncul sekalipun dengan argumentasi rasionalitas yang seperti apapun ya, tetap saja bahwa kita perlu meng-underline untuk menggarisbawahi bahwa demokrasi kita di Indonesia ini telah dibajak oleh ketua umum. Sayangnya kemudian ya lagi-lagi presiden kita Jokowi yang selalu menjadi bulan-bulanan ya dalam perspektif mereka ya, bahwa Jokowi membangun sebuah dinasti politik yang kemarin kita lawan dengan dinasti kesejahteraan, bahwa dinasti politik no, tetapi dinasti kesejahteraan yes, itulah yang kemudian kita lihat pada terah Jokowi ya, karena itu mendapatkan legitimasi secara variabel yang ditunjukkan pada kinerja-kinerja yang sudah diapresiasi oleh ratusan juta ya, bukan segelintir atau sekelompok orang. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan mungkin sebagai kesimpulan teman-teman ya, mungkin selama ini Partai Merah, Partai Banteng ini aktif dan sangat getol menyerang Pak Jokowi dengan isu dinasti politik. Karena mereka ingin menutupi kedinastian politik yang paling dinasti di Republik ini teman-teman ya, yang terjadi di partai mereka sendiri. Orang yang tidak memenangkan pemilihan legislatif, bahkan suaranya di urutan ketiga, tapi dia bisa melanggengkan dirinya di DPR duduk sebagai calon terpilih dengan menggeser dua calon terpilih yang di atasnya teman-teman. Dan ternyata ya hal itu diminta bukan karena keikhlasan gitu. Dia diminta dulu, habis itu baru mungkin berpikir bahwa ini balas budi ya kan. Waduh, ternyata partai itu ada balas budi juga teman-teman ya. Ada sistem untuk apa ya, take and give lah gitu. Apa yang selama ini diberikan partai kepada saya, ya saya harus membalas budi dengan melanggengkan anak cucunya gitu. Ini kan sangat berbahaya teman-teman. Waduh. Tapi ya apapun itu silahkan Anda komen di bawah bagaimana pendapat Anda terkait dengan kejadian ini teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.